Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita semua berlindung bergantung kepada Allah dalam menghadapi dinamika dan persoalan-persoalan dunia. Kita semua berlindung bergantung kepada Allah dalam menyikapi, memaknai, menafsirkan, mengamalkan ajaran-ajaran agama. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda kekasih kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dinamika dan persoalan dunia yang kita hadapi hari ini adalah krisis kemanusiaan yang kita saksikan di Palestina. Ada yang mengatakan I see human but no humanity. Aku melihat manusia di sana. Aku banyak melihat manusia di seluruh belahan dunia, tetapi aku tidak melihat kemanusiaan. Kehidupan sosial kita hari ini menuju pada satu titik individualistik, egoistik. Lebih-lebih di tahun politik hari ini, kalau salah memaknainya, kita akan terpolarisasi pada kelompok-kelompok yang boleh jadi ketika salah memaknainya akan menjadi persoalan yang tidak sederhana. Oleh karena itu, sudah sepatasnya kita berlindung bergantung kepada Allah dalam menyikapi, memaknai dinamika dan persoalan-persoalan dunia itu. Para pengamat mengkaji bahwa kondisi akan semakin rumit ketika hari ini karakteristik kehidupan politik lebih cenderung pada dinamika yang represif, oportunistik. Politik yang saling nekan, kehidupan yang politik yang penting menang berbagai cara dilakukan. Semakin mencemaskan lagi jika pendidikan kita juga terjebak pada karakteristik yang juga materialistik, sekularistik. Pendidikan yang menihilkan Tuhan dalam orientasi dan proses-prosesnya. Kita juga layak cemas ketika perilaku keagamaan kita, perilaku keagamaan masyarakat lebih cenderung pada pola dan perilaku yang simbolik, fashionistik, sinkretistik. Keagamaan yang simbolik. Beragama berhenti pada simbol. Salat berhenti pada salatnya. Tidak berdampak pada tercegahnya tanhanil fahsya wal munkar. Ibadah haji berhenti pada ritualnya. Kita punya deretan daftar panjang calon jemaah haji. Pun tiap bulan ratusan ribu orang berangkat umroh. Adakah dampak, efek dari ritual itu? Jika tidak, maka kita tadi terjebak pada keberagamaan simbolik. Keagamaan kita juga fashionistik. Orang lebih mengedepankan fashion, bajunya. Bajunya takwa, orangnya belum tentu.
dan keberagamaan sinkretistik. Keagamaan sinkretistik itu beragama campur aduk. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Keberagamaan pasar televisi tercermin dari perilaku campur aduk di televisi. Malam-malam, subuh-subuh ada pengajian, beberapa jam kemudian ada berita kriminal, ada sinetron perselingkuhan, dan seterusnya. Itulah agama sinkretistik. Orang-orang beragama yang tidak istiqomah, tidak konsisten dalam keberagamaannya. Bapak Ibu, masyarakat muslimin sedang salat zuhur Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Oleh karena itu, menyikapi dinamika ini, lebih-lebih tadi bahwa kita hari ini menjelang pemilihan umum, pemilihan presiden. Sudah ada calon-calon. Jangan sampai kemudian polarisasi itu menghilangkan esensi dari proses demokrasi itu sesungguhnya. Maka ada beberapa solusi barangkali. Ada beberapa hal yang harus kita tanamkan, kita lakukan di suasana seperti hari ini. Tentu yang pertama adalah sesuai dengan prinsip dalam proses pendidikan manusia, tanamkan akhlak yang baik kepada seluruh elemen masyarakat, anak-anak dan kita semua. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, akhlak itu adalah halalin nafsi da'iyatun ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yati. Akhlak itu adalah nilai-nilai, kondisi dalam diri, dalam jiwa yang menggerakkan perilaku seseorang min ghairi fikrin wa ru'yati. Perilakunya tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan, karena perilakunya digerakkan oleh nilai-nilai yang ada pada diri anak-anak kita dan kita semua. Itulah akhlak. Artinya berakhlak itu adalah proses terus-menerus menanamkan, menginstalkan nilai-nilai terbaik, nilai-nilai baik, akhlakul karimah pada kita, pada diri kita, pada anak-anak kita. Sehingga yang tercermin dari perilakunya, dari kata-katanya adalah yang baik-baik. Tentu juga asupan gizinya yang baik, asupan nilai pendidikannya yang baik, asupan informasi, bacaan, tontonannya yang baik. Jika asupan-asupan itu tidak baik, maka dipastikan ekspresi kata-kata, perilaku dan tindakannya juga tidak baik. Nah, karena akhlak itu halal lin nafsi da'iyatun ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yati. Maka perlu proses pendidikan terus-menerus, belajar sepanjang hayat. Setiap hari terus ditanamkan, dicari, diisi kebaikan-kebaikan. Kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi fasbah fi buhuril fawaidi. Itu kitab kecil di pesantren menanamkan itu. Jadilah kita setiap orang yang setiap hari mengambil faedah, membaca yang baik-baik, menonton yang baik-baik, memakan yang baik-baik, mendapatkan ilmu yang baik-baik. Fasbah fi buhuril fawaidi. Ketika itu yang kita tanamkan, kita isi pada diri kita dan anak kita, maka kita bisa berenang dalam lautan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan. Krisis kemanusiaan hari ini di tengah kemajuan teknologi, dunia hari ini sudah sangat canggih. Ada AI, artificial intelligence. Seluruh kerjaan-kerjaan dan informasi terkini bahkan bisa kita tanya langsung dan dijawab langsung oleh artificial intelligence. Tetapi kenapa hari ini di era modern hari ini ada manusia-manusia yang tega melihat anak-anak terbunuh? Di mana kemanusiaannya? Wajar ada yang meratap, berteriak.
I see human but no humanity. Aku lihat manusia tapi nggak ada kemanusiaan. PBB Dewan Keamanan belum bereaksi secara tegas di mana kemanusiaannya. Boleh jadi karena hari ini kita diisi oleh kecanggihan-kecanggihan teknologi yang rasional, tapi tidak diisi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Kurikulum kita lebih kurikulum yang antroposentris, bukan pendidikan yang berdimensi humanisme teosentris. Kurikulum kita didikte oleh kepentingan pasar, bukan oleh mendidik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang santun, yang lembut, yang peka, tersentuh pada kesusahan orang lain. Hari ini dunia butuh orang-orang bermental altruistik, berani berkorban untuk kepentingan orang lain. Indonesia butuh orang-orang yang mementingkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan dirinya dan keluarganya. Keluarga kita butuh orang-orang yang mementingkan keluarganya, bukan masing-masing. Suami tidak ngurus dirinya sendiri, istri tidak ngurus dirinya sendiri. Akhlak. Bagaimana caranya akhlak dibentuk? Didik anak-anak kita dalam proses pendidikan. Ada teori namanya normatif reedukatif strategi. Merubah manusia dengan dididik, diinstal norma-norma terus-menerus dalam proses pendidikan yang terus-menerus. Jadi perubahan sosial karena proses pendidikan, penanaman norma dan nilai kebaikan, nilai akhlak. Yang kedua, hari ini kita perlu menegaskan spirit ukhuwah, semangat kekeluargaan. Kita ini saudara. Imam Al-Ghazali menyebut ukhuwah itu adalah samratun min husnil khuluq. Semangat persaudaraan itu adalah buah dari akhlak yang baik. Jadi kalau orang masih punya semangat kekeluargaan, artinya dia memiliki akhlak yang baik. Kalau yang ada semangat perpecahan, dipastikan dia memiliki akhlak yang buruk. Maka mari kita bangun kekuatan persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, insaniyah, dan seterusnya. Ukhuwah itu dari yang ada memaknainya pada kepedulian, saling memperhatikan, setia, saling peduli. Siapapun yang memiliki kepedulian pada sesama, ada afirmasi pada kesusahan orang lain, sejatinya dia sudah memiliki bibit-bibit ukhuwah. Ada ulama yang mengatakan ukhuwah Islamiyah itu bukan saudara sesama muslim saja. Karena ukhuwah Islamiyah itu, Islamiyahnya itu adjektif, kata sifat. Jadi persaudaraan yang diajarkan Islam atau persaudaraan Islami yang sifatnya universal, tidak membedakan orang atas dasar suku, bangsa, termasuk agama. Ukhuwah. Kita perkuat ukhuwah itu. Dan ukhuwah itu adalah anugerah. Kata Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Karena nikmat yang besar itu kemudian kita menjadi bersaudara. Maka dulu ada doa di kalangan ulama. Ada doa, ya Jabir kulli kasir. Wahai zat yang maha menghimpun hati-hati yang berserak, satukan hati kami ya Allah. Alif baina qulubina wa aslidada bainina wahdina subulas salam. Artinya kita ingin hati kita terus terpaut. Hati kita terpaut di saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain. Ukhuwah. Mari kita satukan persaudaraan itu. Sesama satu nasab, satu daerah, satu agama, satu bangsa, persaudaraan kemanusiaan. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika datang ke Madinah, salah satu kunci kesuksesan perubahan masyarakat itu adalah afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, sallu bil laili wan nas sunniyam, tadkhulul jannata bis salam.
Kunci kesuksesan pengembangan masyarakat Madinah waktu itu, kuncinya apa? Afsus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan salam. At'imut ta'am, saling berbagi. Meskipun kita juga kesusahan. Al-aqabah itu it'amun fi yaumin dhi masghabah. Kita sedang kesusahan, tapi ada yang lebih susah. At'imut ta'am, wasilul arham, bangun jejaring silaturahim. Sallu bil lail wan nasu niyam, salat malam ketika yang lain tidur. Ada orang-orang yang terjaga ketika yang lain terlena. Tidak boleh semuanya terlena, ada yang harus tetap terjaga. Itu kunci perubahan sosial dan pengembangan masyarakat. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah zuhur rahimakumullah. Yang terakhir, menghadapi dinamika hari ini, mungkin di media sosial, di WA grup kita ada status, video, gambar-gambar yang kadang mungkin membuat kita juga marah atau sedih. Mari kita hadapi semua itu dengan kelembutan. Kelembutan hati, bukan kerasnya hati. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyatakan, innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Sesungguhnya ketika Allah menghendaki kebaikan pada satu negara, pada satu rumah, Allah menginstalkan kelembutan. Bukan kemarahan, bukan kekerasan, bukan caci maki, bukan tajassus. Mari kita lembutkan hati kita menghadapi dinamika yang rumit dan berat hari ini dengan terus tersambung kepada Allah, terus istiqomah mendidik anak-anak kita, diri kita dengan asupan-asupan pendidikan, informasi, makanan yang baik, bergizi, yang bagus, supaya terbentuk akhlak yang baik. Akhlak yang baik melahirkan ukhuwah yang konsisten, ukhuwah memiliki kepedulian, kepekaan, altruistik, al-isar, peduli, berani berkorban untuk kepentingan orang lain. Hari ini dunia butuh kader-kader yang memiliki kepedulian, kepekaan, dan rela berkorban untuk kepentingan orang lain, bukan orang-orang bermental altruis, mental oportunistik. Berbagai cara dilakukan untuk meraih kemenangan dan kepentingan pribadi dan golongan. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.